Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, selamat semangat sekali ya. Oke, baiklah. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Joni, Bu. Joni, kemana Joni? Joni kemarin itu sakit, Bu. Sakit. Sudah berapa hari dia sakit? Kemarin baru, Bu. Baru kemarin. Semoga dia cepat sembuh ya. Amin. Oke, baiklah anak-anak ibu semuanya. Tolong simpan yang tidak berkenaan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Simpan. Baiklah anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kepada Arif silakan pimpin doanya terlebih dulu. Berdoa belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan pembacaan doa kita berusaha lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya. Oke, baiklah, sekarang kita masuk kepada materi. Sebelum kita masuk kepada materi, Ibu ingin bertanya, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang, Bu, Iya, silakan. tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia. Pintar sekali Vivi ya. Bagaimana jalur masuknya Islam ke Indonesia, lewat apa saja? Yang pertama lewat perdagangan, Terus, yang kedua lewat perkawinan, terus, apa ya? Lupa, Bu. iya, pintar sekali ya. Coba yang satu lagi lewat apa yang kedua lagi? Budaya. Iya, pintar. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sekarang kita akan masuk kepada materi yang baru, di mana kita akan belajar mengenai sejarah berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, agar anak-anak ibu semua mampu mengetahui bagaimana sejarah berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai di Indonesia. Terus yang kedua yaitu agar anak-anak semua mampu mengetahui apa-apa saja kemajuan yang terjadi pada Kerajaan Samudra Pasai di Indonesia. Terus yang ketiga yaitu anak-anak semua mampu mengetahui bagaimana masa kemunduran Kerajaan Samudra Pasai di Indonesia. Oke, paham anak-anak ibu semuanya? Paham, Bu. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk kepada yang pertama yaitu mempelajari tentang sejarah berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai di Indonesia. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini dibangun setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Tepatnya dibangun pada abad ke-13 Masehi. Nah, nama pendiri Kerajaan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik As-Soleh, atau sebelum ia masuk Islam, ia lebih dikenal dengan nama Meurah Silu. Siapa tadi nama pendirinya? Merah Silu. Sesudah masuk Islam, Sultan Malik As-Soleh. Pintar anak ibu. Oh, baiklah, kita lanjutkan. Tak lama kemudian, masa pemerintahan Sultan Malik As-Soleh pun digantikan oleh putranya, yang bernama putranya yaitu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir ini, koin emas dijadikan sebagai mata uang di kerajaan. Dan Samudra Pasai dengan berkembangnya zaman, Pasai menjadi salah satu tempat untuk berdagang sekaligus sebagai tempat pengembangan dakwah. Oke, paham Nana Ibu? Paham, Bu. Nah, selanjutnya pada tahun 1326 Sultan Malik Az-Zahir ini meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Mahmud Malik Az-Zahir.
dan ia hanya memerintah sampai pada tahun 1345 saja. Nah, kira-kira ini berapa tahun Sultan Mahmud Malik Az-Zahir ini memerintah? Dari tahun 1326 sampai 1345, kira-kira berapa tahun? 24 tahun. Berapa ya? 19 tahun. Jadi Sultan Mahmud Malik Az-Zahir ini memerintah selama 19 tahun. Kemudian dilanjutkan pula oleh anaknya yang bernama Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Nah, pada masa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir ini, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit. Dan pada waktu itu, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir ini lari ke ibu kota kerajaan. Dan pada waktu itu, kerajaan Samudra Pasai ini hampir mengalami kemunduran. Dan kemudian mulai bangkit lagi, dilanjutkan oleh Zaid Al-Abidin. Itu anaknya semua, Bu. Ya, ini pemerintahan kerajaan Samudra Pasai ini monarki, jadi secara turun-temurun. Oke. Nah, pada masa pemerintahan Zaid Al-Abidin ini, kemudian Zaid Al-Abidin dalam catatan sejarah Islam, ia tewas dibunuh oleh Raja Nakur. Nah, pada waktu itu selanjutnya dilanjutkan oleh istri Zaid Al-Abidin ini sebagai pemerintahannya, yang bernama Sultanah Narasiyah. Berarti kalau perempuan sultanah. Iya, kalau perempuan Sultanah ditambah tambah butohnya. Nah, pada masa pemerintah Sultanah Narasiyah ini, kerajaan Samudra Pasai di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat-sangat besar, dan ini juga dikenal sebagai masa keemasan, masa kejayaan atau masa keemasan. Itu banyaknya tentara Tionghoa datang ke kerajaan Samudra Pasai dengan membawa 208 kapal. Dan pada waktu itu tentara Tionghoa itu memberikan hadiah kepada kerajaan Samudra Pasai berupa lonceng Cakradonya. Dan pada abad ke-16, bangsa Portugis datang ke kerajaan Samudra Pasai dan merebut kerajaan Samudra Pasai. Dan pada waktu itu jatuhlah kerajaan Samudra Pasai ke kerajaan Aceh. Dan pada waktu itu kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Muhayyad Shah. Oke, paham Ibu? Paham, Bu. Coba kalau memang paham, pada masa pemerintahan siapa masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai ini? Istrinya Zaid Al-Abidin. Coba Arif, siapa nama istri Sultan Muhammad Malik. Nah, Nana Ibu tidak memperhatikan Ibu menjelaskan tadi ya. Iya, Bu. Nah, coba yang lain siapa yang tahu? Saya tahu, Bu. Iya, silahkan. Sultanah Narasiyah. Pintar sekali anak Ibu ya. Besok Arif tolong perhatikan Ibu ya kalau lagi menerangkan pelajaran. Siap, Bu. Gak boleh berisik lagi ya. Siap, Bu. Oke. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu masa kemajuan kerajaan Samudra Pasai di Indonesia. Nah, kemajuan kerajaan Samudra Pasai Indonesia ini ada di 4 bidang. Yang pertama yaitu pada bidang perdagangan. Pada bidang perdagangan ini, kerajaan Samudra Pasai dikenal sebagai pusat perdagangan internasional. Karena pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang datang dari luar untuk berbelanja ke daerah kerajaan Samudra Pasai. Nah, bidang yang kedua yaitu di pelayaran. Pada bidang pelayaran ini, kerajaan Samudra Pasai dikenal dengan
sangat-sangat ramai dikarenakan pada waktu itu mayoritas penduduk kerajaan Samudra Pasai itu berprofesi sebagai nelayan, dan juga pada waktu itu kerajaan Samudra Pasai sangat dekat dengan laut pesisir. Oke, paham Nana Ibu? Paham. Nah, bidang selanjutnya, bidang yang ketiga yaitu dalam bidang perekonomian. Pada bidang perekonomian, kemajuan kerajaan Samudra Pasai itu sangat pesat seperti yang Ibu jelaskan barusan, di mana pada bidang perdagangan dan pelayaran dapat membuat kemajuan di bidang perekonomian Samudra Pasai ini sangat-sangat pesat, dan kerajaan Samudra Pasai ini dikenal sebagai kerajaan yang kaya dan makmur. Dan juga contohnya ada masyarakat di sana, dia memelihara sapi merah dan dijadikan sebagai keju di sana, keju. Karena itulah banyak orang-orang yang berbelanja ke kerajaan Samudra Pasai dan rakyat di sana hidup dengan sejahtera. Oke, paham Nana Ibu? Paham. Nah, yang keempat yaitu hubungan internasional. Dalam hubungan internasional, kerajaan Samudra Pasai menjalin hubungan baik dengan kerajaan sekitarnya. Misalnya saja, banyak anak-anak kerajaan Samudra Pasai yang terjadinya pernikahan antara kedua sultan, dan kemudian banyak juga anggota kerajaan Samudra Pasai yang menimba ilmu sampai ke negeri Cina. Seperti ada pepatah atau hadis? Hadis kali ya Bu ya? Iya, pintar. Seperti ada hadis yang mengatakan, utlumul ilmu walau bistin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kerajaan Samudra Pasai menerapkan hadis tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada masa kemunduran kerajaan Samudra Pasai. Ya. Masa kemunduran kerajaan Samudra Pasai ini terdiri atas dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Coba Nana Ibu, siapa yang tahu apa itu faktor internal dan juga faktor eksternal? Faktor internal. Apa Rif? Apa Arif? Coba. Iya, pintar Arif. Kalau faktor eksternal apa? Berarti dari Nah, dapat anak-anak ibu lihat di sini, di mana pada faktor eksternal internalnya kemunduran kerajaan Samudra Pasai itu disebabkan karena yang pertama yaitu karena perebutan kekuasaan. Banyak sekali anak-anak kerajaan Samudra Pasai itu dia merebutkan kekuasaan, dia haus akan kekuasaan, dan karena perebutan kekuasaan ini maka terjadilah faktor yang kedua, yaitu terjadilah perang saudara. Perang saudara ini antara siapa coba? antara anak-anaknya. Iya, pintar. Perang saudara ini terjadi antara anak-anak raja kerajaan Samudra Pasai. Nah, selanjutnya kita masuk kepada faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternalnya yaitu, anak ibu tolong perhatikan ya. Ibu. Nah, faktor eksternalnya yaitu adanya serangan dari Portugal atau Portugis pada tahun 1521. Nah, pada tahun 1521 inilah kerajaan Samudra Pasai itu dinyatakan telah runtuh dan dilanjutkan oleh kerajaan Aceh yang nama rajanya yaitu Sultan Muqayyad Shah. Oke, paham Nana Ibu? Paham Bu. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan dari anak ibu semuanya? Itu Bu, apa sih ini kemunduran dari kerajaan Samudra Pasai itu? Pintar sekali ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Nah, setiap kerajaan pasti memiliki peninggalan. Nah, dalam kerajaan Samudra Pasai ini memiliki peninggalan, yaitu yang pertama lonceng Cakradonya. Cakrakan.
seperti yang telah Ibu jelaskan tadi waktu memberi materi tadi, bahwa lonceng Cakradonya ini diberi oleh tentara Chongha dari Cina. Oke, lonceng Cakradonya ini terbuat dari besi yang berbentuk seperti stupa. Stupa itu apa? Stupa itu seperti segitiga. Segitiga itu apa, Bu? Segitiga seperti ini. Oh, gitu. Nah, pada bagian lonceng, Iya, Bu. terdapat beberapa ukiran, yaitu ukiran bahasa Arab dan juga ukiran bahasa Cina yang sangat-sangat indah. Nah, peninggalan yang kedua yaitu koin dirham. Koin dirham ini seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa koin dirham ini merupakan koin dirham ini dijadikan sebagai mata uang dalam kerajaan Samudra Pasai, dan koin dirham ini ada yang terbuat dari emas, ada juga yang terbuat dari perak. Dari perunggu ada. Dari perunggu tidak ada, seperti Ibu sudah membaca bukunya, tapi dari perunggu tidak ada, cuma ada yang terbuat dari emas dan juga dari perak. Ini kira ada, Bu. Mohon anak Ibu jangan bercanda ya dalam belajar. Jadi, Bu. Nah, dari penjelasan Ibu yang panjang lebar tadi, apakah masih ada pertanyaan dari anak Ibu semuanya? Tidak, Bu. Sudah paham, Bu? Sudah paham? Ya. Oke. Baiklah anak Ibu semuanya, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, baiklah, jika tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan memberi pertanyaan. Nah, dari penjelasan Ibu yang sudah panjang-panjang lebar tadi, coba kemajuan kerajaan Samudra Pasai itu terjadinya di bidang apa-apa saja. Coba Vivi silahkan. Ya, Bu. Perdagangan. Ya. Terus apa tadi ya? Pelayaran. Iya, pintar sekali Vivi ya. Coba kalau Arif? Oh, perekonomian sama bunga internasional, Bu. Iya, bagus sekali Arif ya. Benar sekali apa yang Bapak sampaikan. Kita beri aplaus buat kita semua. Oke, baiklah. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas minggu depan, Anda semua mencari raja-raja, nama-nama raja yang memerintah pada masa kerajaan Samudra Pasai. Ditulis, Bu. Iya, silakan ditulis. Nanti kan Anda semua lupa. Gimana ditulisnya, Bu? Di kertas, di kertas dagar kali ya? Iya. Ini yang Anda semua bikin di kertas double video ya, dan dikumpulkan untuk minggu depan. Oke, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam